pihak yang mendolimi manusia, ya, senang-wenang, maka pihak yang zalim dan sewenang-wenang itu nanti akan hancur. Kenapa? Allah sendiri yang menghendaki manusia yang diciptakannya itu bertahan sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan kezaliman dan kesenang-wenangan akan membinasakan manusia, maka orang yang membinasakan manusia akan berhadapan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Kita melanjutkan kajian tafsir Al-Jawahir ayat 83 sampai 86 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ingatlah wa inna tilalal a'mal, sesungguhnya rusaknya perbuatan-perbuatan, wa nakhtilalal a'mali, adapun rusaknya perbuatan-perbuatan, an-nasyi'a min tafarruqil qulub, yang muncul atau yang lahir min tafarruqil qulub, dari terpecah belahnya hati, min tafarruqil qulub, dari terpecah belahnya hati, mujibun, ialah menyebabkan, liwuku'il ummati, bagi jatuhnya suatu bangsa, liwuku'il ummati, bagi jatuhnya suatu bangsa, fi sayrati wairiha, dalam kekuasaan bangsa lain. Rusaknya suatu perbuatan yang lahir dari terpecah belahnya hati bangsa itu, satu sama lain tidak menyatu, itu menjadi penyebab jatuhnya bangsa itu dalam kekuasaan bangsa lain. Jadi persatuan itu lahir dari hati yang menyatu. Nah, hati yang menyatu itu lahir dari cara bagaimana bangsa itu bergaul satu sama lain, yaitu adanya kasih sayang, saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain, karena sama-sama punya kesadaran beribadah kepada Allah, sama-sama hamba Allah, hanya saling menyayangi satu sama lain, ya, yang menjadi penguasa menyayangi yang rakyat, ya. Terus yang kuat menyayangi yang lemah, yang memiliki kemampuan menyayangi yang tidak punya kemampuan, yang lebih rendah kemampuannya. Terjadi saling tanggung menanggung, saling tolong menolong satu sama lain, akhirnya saling cinta mencintai. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan adanya persatuan. Nah, ketika itu tidak ada, maka yang terjadi adalah pecahnya hak kasih sayang tadi. Nah, ini akan menyebabkan bangsa itu jatuh di bawah kekuasaan bangsa lain. Ini dulu yang terjadi ketika Indonesia Jaya, Nusantara pada masa Sriwijaya, karena seperti itu. Dan Sriwijaya hancur runtuh juga gara-gara hal yang tadi diterangkan. Begitu juga dengan Majapahit, Jaya karena ada kesatuan jiwa. Setelah itu hilang, ya runtuhlah Majapahit. Wahwa,
Dan adapun hal tersebut, ya, rusaknya perbuatan gara-gara tadi. Bila roibin, dengan tanpa ragu-ragu. Wahwa, dan adapun hal tersebut, bila roibin, dengan tanpa ragu-ragu. Mujibun, ialah menyebabkan lil hizyi, pada kehinaan, fid dunya, di dunia. Mujibun ialah menyebabkan lil hizyi, pada kehinaan, fid dunya, di dunia. Wan nakali, dan nakal. Nah, ini kata nakal itu dari bahasa Arab. Nakal ini ketidakberuntungan. Jadi orang kalau nakal tidak akan beruntung. Karena nakal di bahasa Arab, nakal, tidak beruntungan fil akhirat, di akhirat, atau siksaan di akhirat. Nakal bahasa Arab, nakal itu. Ya, teman-teman, ya, yang mengucapkan Ramadan Mubarak, mudah-mudahan sama-sama. Nah, ma'annahu, beserta annahu, sesungguhnya kesatuan jiwa, min tamami nidhamil hayatid dunya, ialah termasuk kesempurnaan tatanan kehidupan di dunia. Nidham itu tatanan. Ma'anahu, bersama sungguhnya adapun satunya hati. Min tamami nidhamil hayatid dunya, ialah termasuk kesempurnaan tatanan kehidupan dunia. Itla yajuzu, karena tidak bisa. Itla yajuzu, karena tidak bisa. Antabqa al-hukumatu, antabqa, bertahan, al-hukumatu, apa suatu pemerintahan. Itla yajuzu, karena tidak bisa atau tidak mungkin. Antabqa, bertahan, al-hukumatu, apa suatu pemerintahan, amadan tawilan, pada masa yang lama, alat zulmi, atas kedoliman, alat zulmi, atas kedoliman, wa takhabbuti fil ahkam, dan kesewenang-wenangan dalam hukum. Tidak bisa suatu pemerintahan bertahan lama atas kedoliman dan kesewenang-wenangan dalam hukum. Kenapa? Karena manusia tidak mau didolimi, dan Tuhan juga tidak mau ada orang yang mendolimi. Karena linnasi, bagi manusia, Rabbun, adapun Tuhan. Karena linnasi, bagi manusia, Rabbun, adapun Tuhan pemelihara. Rabb itu Tuhan pemelihara. Aroda, yang berkehendak. Siapa Rabb? Siapa pemeliharanya manusia itu? Baqa'ahum, akan kekalan manusia, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Baqa'ahum, kepada lestarinya manusia. Baqa'ahum, lestari, ya, lestari atau keberlangsungan hidupnya manusia. Baqa' yang maksud di sini, ya, bukan baqa' seperti baqa'nya Tuhan. Itu karena bagi linnasi, bagi manusia, Rabbun, adapun Rabb, Tuhan pemelihara. Aroda, yang berkehendak. Siapa Rabb? Baqa'ahum, kepada lestarinya atau bertahannya manusia, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Rabb. Maka kalau ada pihak-pihak yang mendolimi manusia, ya, senang-wenang, maka pihak yang zalim dan sewenang-wenang itu nanti akan hancur. Kenapa? Allah sendiri yang menghendaki manusia yang diciptakannya itu bertahan sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan kedoliman dan kesenang-wenangan akan membinasakan manusia, maka orang yang membinasakan manusia akan berhadapan dengan Allah. Faman lam yakumu, maka barang siapa yang tidak, faman lam yakumu, maka barang siapa yang tidak melakukan atau menegakkan
Faman lam yakum, maka barang siapa yang tidak melakukan atau menegakkan bima dengan sesuatu uhida ilaihim, yang telah dijanjikan ilaihim kepada mereka, bima dengan suatu uhida yang telah dijanjikan ilaihim kepada mereka, minal mulki, dari kekuasaan, wataraku, dan membiarkan mereka, an-nasa, kepada manusia, wataraku, dan membiarkan mereka an-nasa, kepada manusia, yabghi ba'duhum ala ba'din, yabghi ba'duhum ala ba'din. Yabghi itu berbuat zalim, ya, sama, berbuat aniaya, menganiaya, ba'duhum, siapa sebagian manusia, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Berbuat aniaya, berbuat melampaui batas, berbuat sewenang-wenang, itu baru yabghi. Yabghi, berbuat sewenang-wenang atau melampaui batas, ba'duhum, sebagian manusia, ala ba'din, sebagian, qayyadallahu lahum, maka akan menguasakan Allah lahum, kepada mereka. Qayyadu, maka akan menguasakan Allah, siapa Allah, lahum, bagi mereka, man, kepada orang, yuziluh, yang akan menghilangkan siapa man, adzalimin, kepada orang-orang zalim. Jadi kalau ada kekuasaan yang membiarkan manusia didolimi oleh sebagian yang lain, diperlakukan sewenang-wenang oleh yang lain, dibiarkan, maka nanti Allah akan mendatangkan kepada mereka orang yang akan menghilangkan orang-orang zalim itu. Itu sudah dari dulu seperti itu. Wa ya'dilu, dan adil siapa orang itu, bainan nas, di antara manusia. Wa ya'dilu, dan adil siapa orang itu, bainan nas, di antara manusia, maka dinuhum, apapun adanya dinuhum, agama mereka. Maka dinuhum, apapun adanya dinuhum, agama mereka. Ini sudah menjadi hukum sunnatullah, hukum alam. Dalam masyarakat yang beragama apapun, kalau di situ ada kedoliman, nanti Allah akan melahirkan orang yang akan memberantas kedoliman. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan memelihara manusia yang didolimi itu sampai masanya, gitu loh. Maka dengan sendirinya siklus akan seperti itu. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya pemeliharaku, Rabbku, ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Surat Hud ayat 56. Famathalul ummatil jahiliyati, maka adapun perumpamaan bangsa jahiliyah. Famathalul ummatil jahiliyati, maka adapun perumpamaan bangsa jahiliyah. Bitadbiri syu'uniha, dengan pengaturan urusan-urusannya. Bitadbiri syu'uniha, dengan pengaturan urusan-urusannya. Kamathalid dawabih, ialah seperti binatang-binatang. Kamathalid dawabih, ialah seperti hewan-hewan atau binatang-binatang. Allati la ilma laha, yang tidak ada pengetahuan laha, bagi dawab, bagi hewan-hewan, binidhami nufusiha, dengan tatanan diri mereka. Binidhami nufusiha, dengan tatanan nufusiha, diri mereka. Sudah udin binidhami nufusiha, dengan tatanan dirinya mereka, hewan. Perumpamaan bangsa jahiliyah itu hampir sama dengan hewan yang tidak tahu bagaimana mengatur dirinya.
Akhirnya fasakhkharallahu lahu, maka menundukkan Allah, fasakhkhara maka menundukkan Allah, siapa Allah? Fasakhkhara maka menundukkan Allah laha bagi bangsa jahiliyah al-insan al-aqilah kepada manusia yang cerdas, al-insan al-aqilah kepada manusia cerdas berakal, faqama maka menjalankan siapa orang ini, manusia yang cerdas ini, bi amriha dengan urusannya bangsa jahiliyah tadi. Jadi bangsa yang jahiliyah ibaratnya hewan yang tidak tahu bagaimana mengatur diri, jungkir balik, sesuatu yang mestinya di atas di bawah, yang di bawah di atas. Nah, sesuatu yang mestinya ditinggalkan malah yang dikerjakan, sesuatu yang mestinya dicintai malah dibenci. Itu masyarakat jahiliyah. Sesuatu yang mestinya itu ya dijunjung, itu malah yang diinjak-injak. Itu masyarakat jahiliyah nggak ngerti. Nah, kalau berlangsung seperti itu, nanti Allah akan mengutus orang, nah, gitu ya, mengutus orang yang cerdas, yang berakal, yang akan memperbaiki keadaan. Itu sudah begitu, ya, akan nggak mungkin manusia dibiarkan. Tapi kan kita ini, terutama kita yang sudah tahu ya, jangan kalau ada bangsa jahiliyah terus pasrah begitu saja. Ya, kita tetap berusaha tidak jadi jahiliyah yang seperti tadi itu. Meskipun kita tidak memaksakan sesuatu, karena semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, gitu ya. Ya hanya berjuang manusia itu. Walamma kanat tilka sunnatullahi fi khalqihi. Dan setelah ada, walamma kanat, dan setelah ada tilka, ada pun hal tersebut, sunnatullah ialah sunnatullah fi khalqihi pada makhluknya. Itu sudah sunnatullah. Ya. Tadi itu. Jadi ada kezaliman, maka nanti Allah akan mendatangkan orang-orang adil. Di mana ada kerusakan, nanti Allah akan mendatangkan orang yang akan memperbaiki. Sudah pasti. Maka kamu lihat, ya, pesantren-pesantren itu banyak berdiri di tempat yang rusak, asal mulai. Ini masyarakat rusak. Tahu-tahu datang seorang yang punya ilmu, yang bisa pelan memperbaiki keadaan. Hampir rata-rata pesantren di Indonesia itu lahir di tempat yang tadinya orangnya itu enggak rusak. Banyak di Indonesia itu yang kelihatannya baik tapi rusak, banyak satu tempat itu ya. Enggak kelihatan buruknya, enggak kelihatan. Ada yang kelihatan buruk. Rata-rata pesantren itu nanti, karena rata-rata pejuang itu tertarik untuk memperbaiki tempat yang rusak. Jadi kiai-kiai pejuang itu rata-rata tertariknya memperbaiki keadaan yang rusak, gitu. Bukan malah di tempat yang nggak rusak, gitu rata-rata. Nah, meskipun kerusakan itu bermacam-macam, termasuk salah satunya, ya, terutama yang kelihatan mata, tempat perjudian, tempat orang yang suka mabuk-mabukan. Gitu. Biasanya akan ada orang yang senang di situ, orang baik, seorang pejuang, seorang ulama gitu. Meskipun orang itu awal-awal gak dianggap ulama, gak dianggap kiai, malah dianggap siapa, nah itu dimusuhi, nanti lama-lama kan gitu. Kiai-kiai itu rata-rata pesantren-pesantren gitu di tempat-tempat. Terus ada juga yang tempat yang sepertinya baik tapi jelek. Contoh, orangnya baik-baik saja, tapi masyarakatnya itu banyak berbuat buruk. Ada masyarakat ya, yang masyarakat itu suka berbuat zina. Jadi mereka itu sudah saling menutupi satu sama lain, berbuat zina itu. Itu kan satu kerusakan. Itu kalau dibiarkan kan diadab oleh Allah. Ya, maka datang orang gitu ya, yang jadi pejuang tadi, sehingga nanti agama. Nah, pesantren itu banyak seperti itu. Meskipun masyarakatnya yang didatangi sendiri terkadang nggak menyadari. Nah itu ya.
Dan begitu juga satu bangsa, pergerakan, kamu bisa lihat sejarah bagaimana jayanya satu bangsa dan hancurnya satu bangsa. Mesti seperti itu. Dan hancurnya itu karena datang orang yang sebetulnya bukan hancur. Ada orang yang memperbaiki, yang menjatuhkan kekuasaan tadi. Jadi, kamu lihat sejarah Sriwijaya, kamu lihat sejarahnya Majapahit, kamu lihat sejarahnya Singosari, kamu lihat sejarahnya Kediri, gitu. Kamu lihat sejarahnya Galuh, sejarahnya Mataram kuno, seperti itu. Jadi pada awal mula raja-raja itu baik, bertapa. Nah nanti setelah itu masuk pada masa foya-foya seenaknya sendiri, sampai pada puncak raja itu sampai mengaku Tuhan, sampai berbuat seenaknya, maka akan diserang oleh kerajaan lain dan hancur. Itu sunnatullah. Walamma kanat tilka sunnatullah fi khalqihi, dan telah ada bahwa itu adalah sunnatullah di makhluknya. Wa muqtada nizamihi. Wa muqtada nizamihi, dan yang dikehendaki oleh tatanannya Allah. Seperti itu. Wa muqtada nizamihi, dan yang dikehendaki nizamihi oleh tatanannya Allah, seperti tatanan Allah ya seperti itu. Ya. Jadi Allah itu nata dunia. Jangan dikira gak ada yang nata, ini ada. Itu Allah Ta'ala. Wa tabi'ata umrodihi, dan karakter. Wa tabi'ata, dan karakter umrodihi, pembangunannya Allah. Allah Ta'ala membangun dunia ya seperti itu. Ya. Ardafa, maka mengikutkan Allah. Ardafa, maka mengikutkan Allah pada ayat taqaddama yang telah lalu, yang telah lewat. Ardafa, maka mengikutkan Allah kepada ayat taqaddama yang telah lalu, pada firman yang sebelumnya, maksudnya di qaulihi, dengan firman-Nya, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Fama, maka tidak ada, ini surat Al-Baqarah ayat 85. Fama, maka tidak ada jazaa'u man, adapun balasannya orang yang melakukan yaf'alu, yang melakukan dzalika, kepada hal itu, minkum, dari kalian, illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Jadi Allah Ta'ala sudah menyebutkan, kamu orang Yahudi gini, kamu sudah bilangin gini. Ternyata kamu begini, ternyata kamu melanggar, maka tidak ada balasannya kecuali kehinaan di dunia, maka mereka dihancurkan oleh Allah. Gitu. Kalau sudah dibilangi sama. Jadi bangsa manapun, manusia sudah mesti, dalam semua bangsa itu ada utusannya. Ya, nabi itu banyak, maka nabi itu jumlahnya bukan hanya 25, ya. Yang 25 itu yang wajib kita ketahui. Yang tidak wajib kita ketahui banyak. Ya, Rasul itu ada 313. Terus nabi itu ada 124.000. Semua bangsa itu ada nabinya. Ya. Paham? Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala yang memperbaiki manusia, diutus manusia. Orang oleh Allah. Nah, tapi terus manusia mau, lama-lama gak mau. Bahkan ada nabinya yang dibunuh, gitu ya. Nabinya yang dihina, nabinya yang dipenjara. Wah, macam-macam. Nah, ya dihancurkan oleh Allah. Tapi nanti yang menghancurkan siapa? Tidak langsung Allah Ta'ala, tapi Allah mengutus orang lagi, seret, yang akhirnya melawan ini dan ini ya hancur. Nah, gitu loh. Akan seperti itu. Jadi belum tentu dari bangsa itu juga sendiri bisa jadi bangsa lain. Nah, itu ya. Begitu. Jadi misalnya Indonesia, ya dulu ya Sriwijaya, yang nyerang kan bukan Indonesia sendiri. Nah, itu. Dan seterusnya. Kediri, Jaya Katwang, semena-mena setelah mampu merobohkan Singosari, ya. Terus Jaya Katwang semena-mena banyak melakukan pembunuhan. Pokoknya setiap ada orang yang bertentangan dengan Jaya Katwang dipateni, gitu sama Jaya Katwang. Kediri. Datang, gitu ya. Raden Wijaya bersama Arya Wiraraja memanfaatkan pasukan Mongol, diserang hancur Kediri, hancur lebur. Berdirilah Majapahit. Majapahit terus baik
mencapai puncak keemasan, setelah itu terjadi hal-hal yang tidak baik lagi. Ya, rajanya berfoya-foya, bersenang-senang, diserang lagi, dan datang Islam. Nah, itu ya. Belum tentu dari bangsa itu sendiri. Ya. Nah, misalnya Indonesia, hukum dipermasalahkan, ketidakadilan dibiarkan, gitu ya. Bisa suatu saat Allah mengutus siapa yang akan menghancurkan Indonesia. Belum tentu dari bangsa Indonesia. Oh, ini satu dunia ini miliknya Allah semua. Bisa jadi dari bangsa lain yang akan menjajah Indonesia, sehingga penguasa itu akhirnya dibikin tekuk lutut. Gitu ya. Jadi belum tentu, kalau tidak memungkinkan untuk mengutus dari dalam sini, dari dalam Indonesia, Allah Ta'ala akan mengutus dari luar. Maka Indonesia akan diserang dari luar. Gitu ya. Gitu. Sebab apa? Karena untuk mengakhiri kedoliman yang dolim itu. Jadi kalau tidak lahir dari dalam tubuh Indonesia, akan datang dari luar. Itu sunnatullah. Gitu ya. Sunnatullah nanti. Maka kedoliman itu nggak boleh dibiarkan. Tapi orang dolim kan tidak mau berhenti. Gitu ya. Karena dolim itu enak. Akhirnya orang kalau sudah berkuasa, enak sekali. Ya, iya, saya kamu ngomong begini kan karena tidak jadi penguasa. Nah, kalau Rifan ini jadi penguasa, presiden, Pan. Nah, gitu. Ya, ingin terus, Pan. Kurang terus kamu, Pan. Kenapa? Karena enak sekali. Kamu rumah sudah gak perlu mikir rumah. Kalau sekarang ini masih mikir rumah bagaimana. Besok mau makan apa masih mikir. Uang nggak ada. Orang kalau jadi penguasa itu sudah nggak mikir itu. Ingin punya tanah tinggal telepon siapa. Gitu ya. Pengusaha itu banyak, pos-pos itu tinggal manut semua. Pak, sini. Yang gitu kamu kan. Gimana bosnya yang menguasai kelapa sawit di Kalimantan. Panggil sini, ada apa? Ini gimana Pak? Saya ingin punya tanah Pak sekian hektar di sana. Dan siap, langsung gitu, gak akan membantah. Di sebelah mana Pak Rifan? Ya, di Kalimantan Tengah. Oh ya, siap. Kira-kira dikasih waktu berapa lama Pak? 1 bulan. Siap. Langsung ada tuh. Enak kan? Nah, gitu. Ingin terus. Tapi kan kalau melakukan kedoliman kamu, Van, kamu enak, semua enak, orang lain gak enak, tunggu. Kamu akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Entah Allah akan membangkitkan dari dalam negara ataukah dari luar. Akan seperti itu. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Belum akhirat ini Allah Ta'ala. Maka tidak ada balasan orang yang melakukan itu dari kamu kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Nah, dunia ini belum, Allah tidak akan bilang gitu nih. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil adab. Ini yang lebih ngeri. Dan di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada paling kerasnya siksa. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan melupakan apa yang kamu ta'malun, apa yang kamu semua lakukan. Nah, ini double kan. Ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya, merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia bil akhirah, dengan akhirat. Membeli kesenangan dunia dengan mengorbankan fala yukhaffafu anhumul adabu, maka tidak akan diringankan dari mereka adabu apa siksa, wala, dan tidak hum adapun mereka yunsarun akan ditolong, tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dan teruskan Allah Subhanahu wa taala. Alam al-Fatihah. Surah Al-Ladzina